Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Kak Desti di Ades Education. Pada video kali ini Kak Desti akan melanjutkan dari part 2 mengenai pengukuran. Nah, di video kali ini Kak Desti membahas pengukuran untuk mengukur massa, waktu, dan suhu. Untuk membantu channel ini agar dapat terus berkembang, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, kemarin kita udah belajar mengukur mengenai besaran ukur panjang. Nah, sekarang kita akan mengukur menggunakan alat ukur yang dapat mengukur besaran massa. Nah, apa aja sih teman-teman alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa? Oke, yang pertama kita punya disebut namanya neraca analisis dua lengan. Gambarnya seperti ini. Nah, di neraca analisis dua lengan ini, fungsinya adalah untuk mengukur benda-benda seperti emas, batu, dan lain-lain. Oke, teman-teman, lihat di sini kan ada dua bagian gitu ya, dua lengan. Nah, di situ nanti teman-teman taruh bendanya. Nah, misalkan kita udah tahu massanya si emas itu adalah sekian. Nah, kita masukin benda di satu tempatnya lagi. Nah, kira-kira dia seimbang enggak? Nah, hasilnya akan seperti apa? Gitu teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini contohnya. Skala terkecil pengukuran dengan menggunakan neraca analisis dua lengan itu adalah 0,1 gram. Oke, berikutnya Kak Desti akan lanjut yang kedua. Nah, yang kedua kita sebut di sini adalah neraca Ohaus. Oke, neraca Ohaus. Neraca Ohaus gimana sih Kak bentuknya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Nah, di mana neraca Ohaus juga dapat mengukur benda dengan skala terkecilnya adalah 0,1 gram. Jadi sama tadi neraca analisis dua lengan. Nah, gimana sih Kak cara menggunakan mengukurnya? Lihat di sini teman-teman, kan ada bulatannya nih, ada lingkarannya. Nah, teman-teman simpan bendanya di situ. Setelah teman-teman simpan bendanya di lingkaran itu, nah teman-teman geser nih pemberatnya. Teman-teman geser pemberatnya sampai ada batas garis seimbangnya, ya, garis setimbangnya di sini. Nanti dia bergerak gitu. Nah, nanti teman-teman sampai menemukan batas yang selurusan seperti ini. Nah, tandanya itu hasil pengukurannya sudah tepat atau sudah sesuai gitu teman-teman. Oke, Kak Desti masuk yang ketiga. Yang ketiga di sini kita akan melihat neraca yang kita sebut namanya neraca 4 lengan gitu teman-teman. Neraca 4 lengan. Nah, jadi di neraca sini, nah biasanya yang sering kita gunakan, yang lebih familiar kita gunakan, nah neraca ini nih teman-teman, neraca 4 lengan. Bentuknya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, biasanya kalau kita melakukan sebuah praktikum untuk mengukur massa benda, kita menggunakan alat ukur ini teman-teman. Nah, gimana cara menggunakannya? Teman-teman simpan bendanya di dalam lingkaran situ, di wadah yang sudah disediakan di situ, simpan bendanya. Nah, teman-teman menggeser alat pemberatnya. Sebenarnya sama nih, sama kayak si neraca. Tadi neraca apa? Neraca Ohaus. Nah, di neraca Ohaus juga dia geser-geser. Nah, tapi di neraca 4 lengan ini dia lebih teliti. Kenapa lebih telitinya? Karena kita menggeser pemberatnya itu sebanyak 4 lengan. Jadi kita awalnya geser dulu nih. Kita simpan bendanya. Kita geser yang paling berat dulu teman-teman. Yang paling berat itu ada ratusan ya. Nah, ratusan kita geser ke 100 gram. Oh, kira-kira belum nih. Masih berat di bendanya. Nah, kita geser lagi teman-teman ke 200 gram misalkan. Nah, kita geser ke 200 gram. Oh, ternyata keberatan. Yaitu batas ukur yang tadi kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, dia langsung jatuh. Nah, itu tandanya dia keberatan. Oke, kita balikin lagi berarti teman-teman. Kita balikin alat pemberatnya ke bagian yang 100 gram. Lalu kita ubah lagi. Kita ubah yang apanya nih? Nah, tadi udah ratusan, kita ubah yang puluhannya. Jadi ada 10 gram, 20 gram, 30 gram. Nah, teman-teman geser.
kira-kira dia tepat di mana. Cari yang lebih tepat. Nah, sudah menggeser puluhannya, teman-teman geser lagi satuannya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman geser. Geser. Kira-kira sampai di mana? Nah, berikutnya ada lagi nih teman-teman. Geser angka yang desimalnya. 0,1, 0,2. Jadi teman-teman geser. Nah, setelah digeser, nah, sudah menemukan yang tepat nih teman-teman. Nah, tinggal dijumlahkan seluruhnya. Hasilnya berapa? Nah, seperti itu cara membaca pengukuran neraca 4 lengan. Nah, contohnya nanti ada di sini contohnya. Kades dikasih lihat gambar Kades dikasih lihat contoh soalnya di sini. Nah, lihat teman-teman di contoh soalnya. Nah, lihat di situ dia angkanya berapa tuh? Yang ratusannya 100. Nah, terus yang ke puluhannya dia berapa puluh di situ? 60 ya. Terus lihat satuannya. Satuannya dia tepat di mana nih? Tepat di angka 2 gram. Nah, lalu berikutnya lihat yang di desimalnya teman-teman. Nah, dia setimbangnya di mana teman-teman? Di 0,7 gram. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita jumlah 162,7 gram. Gitu teman-teman. Cara membaca neraca 4 lengan. Oke, nah berikutnya ada juga nih teman-teman. Seiring berkembangnya waktu berjalan, ternyata ditemukan juga ada yang namanya neraca digital. Nah, neraca digital di sini tinggal teman-teman simpan bendanya, maka dia akan secara otomatis keluar berapakah masa si benda itu. Seperti itu disebut neraca digital. Nah, tingkat skala terkecil, ketelitian skala terkecilnya dari neraca digital itu adalah 0,001 teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan nih, kira-kira alat ukur massa yang lebih teliti itu yang mana? Yang lebih teliti tentu yang neraca digital gitu. Nah, berikutnya alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu itu ada apa aja sih, Kak? Nah, alat ukur waktu yang pertama Kak Desti punya ada yang namanya arloji atau kita biasa sebutnya jam. Tingkat ketelitian dari arloji atau jam yaitu 1 detik gitu. Nah, lalu yang kedua kita ada apa sih, Kak? Nah, yang kedua kita punya arloji tapi yang bentuknya adalah digital gitu teman-teman ya. Oke, next lah. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga Kak Desti akan kasih tahu nih kira-kira alat ukur apa ya. Nah, yang ketiga ada alat ukur waktu yang kita sebut namanya adalah stopwatch. Nah, teman-teman pasti udah gak asing lagi nih stopwatch. Biasanya sering digunakan buat apa? Buat pelajaran ketika olahraga, lari gitu, kita ukur waktunya. Nah, biasanya guru olahraga menggunakan stopwatch gitu. Nah, gimana sih Kak cara membaca stopwatch? Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ada di sini nih, gambar stopwatchnya. Nah, lihat, perhatikan, ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang kecil itu adalah menunjukkan menit. Lingkaran yang besar di mana dia menunjukkan detik. Jadi, ketika lingkaran yang besar berputar melewati 60 detik, maka menit yang ada di dalamnya bergerak 1 menit. Muter lagi sampai 60 detik. Nah, yang di dalam bergerak lagi 2 menit gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh soalnya teman-teman bisa lihat di sini nih. Bisa lihat di sini ya. Nah, ini salah satu contoh soal ujian nasional untuk di tingkat SMP mengenai stopwatch. Nah, kita bisa lihat di sini gimana seorang pelari, dia lari pada waktu, lihat yang tertera di stopwatchnya, dia minta dalam satuannya berapa detik alat yang diukur di stopwatchnya, ya kan? Nah, lihat di menitnya, teman-teman lihat, di situ kan ada 0, terus ada 5 ya. Lihat garisnya, dia menunjukkan garis kemana? 1, kedua, ketiga. Nah, berarti menunjukkan bahwa waktu larinya si pelari tersebut adalah 3 menit. Itu yang di dalam. Nah, lihat lagi yang di lingkaran luarnya. Di lingkaran luarnya dia berapa detik nih teman-teman? Lihat detiknya. Nah, detiknya berapa? Ini 25. Lihat detik. Setelah 25 berarti 26 gitu teman-teman. Jadi, tinggal kita hasilkan. Tadi 3 menit diubah menjadi detik. 3 menit dikali 60 detik. Hasilnya adalah 180 detik. Ya, ditambah sama yang di luar. Berapa tadi lingkaran luar? 26 detik. Maka kita dapat hasilnya adalah
206 detik. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, seperti itu. Gampang ya teman-teman untuk membaca alat ukur waktu, alat ukur massa gitu tadi. Oke, selanjutnya nah ada alat ukur waktu lagi nih teman-teman yang lebih teliti. Nah, ternyata ada alat ukur yang namanya adalah jam atom cesium. Nah, jam atom cesium di mana dia lebih sangat teliti teman-teman, di mana tingkat terkecilnya atau tingkat ketelitiannya itu adalah 1 detik dalam kurun waktu 3 tahun. Atau kalau kita bisa tentukan pakai angka, itu adalah sebesar 10 pangkat negatif 9 detik atau 0, nah nanti teman-teman bisa lihat di sini nih karena banyak banget 0,000 gitu. Nah, lihat di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa alat ukur waktu yang paling teliti, nah, apa alat ukur waktu yang paling teliti? Tadi, oke, jam atom cesium. Seperti itu, teman-teman. Next, berikutnya ada alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu, nah, teman-teman udah gak asing lagi nih. Kita biasanya menggunakan apa? Termometer. Nah, termometer apa nih yang biasa kita gunakan? Nah, biasanya ada termometer menggunakan alkohol, ada termometer juga menggunakan air raksa. Nah, pembahasan termometer lebih luas lagi, lebih lanjut lagi, tetap stay tune di Ades Education. Nah, nanti Kak Desti akan menjelaskannya bagian itu di bab mengenai suhu dan kalor. Gitu, teman-teman. Nah, di termometer tadi kan Kak Desi udah sebutin ada 2 jenis ya, itu adalah termometer analog. Ada menggunakan alkohol, ada menggunakan air raksa. Nanti perbedaannya kita jelasin di bab suhu. Nah, ternyata ada juga nih teman-teman, termometer digital. Nah, termometer digital itu yang biasa kita gunakan sehari-hari teman-teman. Kita simpan di sini, ya. Nah, sampai dia berbunyi nit. Nah, itu tandanya udah selesai. Kita tinggal lihat, membaca hasilnya berapa derajat Celcius. Itu namanya termometer digital gitu, teman-teman. Oke. Termometer digital tingkat ketelitiannya adalah 0,1 derajat Celcius gitu, teman-teman. Nah, berikutnya kita di sini ada alat ukur arus listrik. Nah, alat ukur arus listrik itu menggunakan yang namanya ampere meter. Gambarnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, Kak Desti belum jelasin nih, gimana sih Kak cara membaca alat ukur ampere meter? Nah, nanti tetap stay tune juga. Nah, di situ Kak Desti akan membahasnya di kelas 9. Di bagian kelas 9 ketika kalian sudah belajar bab listrik dinamis gitu, teman-teman. Oke, nah di kesempatan kali ini Kak Desti menjelaskannya sampai di sini dulu nih, teman-teman. Nah, untuk mau tahu lebih lanjut latihan-latihan soalnya, teman-teman bisa berkunjung di blog Ades Education yang udah ada di deskripsi sini. Oke. Sekian yang bisa Kak Desti sampaikan buat teman-teman semuanya. Tetap mendukung channel Ades Education agar dapat terus berkembang. Jangan lupa untuk di klik subscribe, komen, like, dan share ke semua teman-teman yang lainnya agar kita bisa memberikan pengaruh lebih baik, bermanfaat dalam menebar ilmu. Oke, bye-bye.